Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.3 yang membahas tentang kucing dalam supervisi akademik. Bersama saya Mariatul Ulfa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 4 Drenges. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada poin yang pertama, pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. Dengan indikator yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah kucing yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kompetensi inti kucing yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis kucing menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Kemudian pada poin yang kedua, indikator yang kedua, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Tentunya berbagai banyak emosi atau yang dirasakan ketika pembelajaran. Yang pertama yaitu cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengoptimalkannya. Kemudian ada emosi tertarik. Setelah mempelajari eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Kemudian ada rasa optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Kemudian ada rasa gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek kucing bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Kemudian pada indikator yang berikutnya, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses kucing menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip kucing dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai kuci maupun sebagai pengamat atau observer. Kemudian pada poin berikutnya, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki yaitu mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri kuci, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian pada poin berikutnya,
keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses kucing menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, kuci maupun observer. Pada saat saya mempraktikkan proses kucing, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu tentang analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dengan indikator yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip kucing dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip kucing dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kucing dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan kegiatan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang ada dilakukan oleh guru. Sedangkan pada pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Kemudian pada indikator berikutnya tentang mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Kucing dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan kucing dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru, kinerja guru, dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pada poin indikator berikutnya adalah menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang kucing dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru.
Kemudian, pada indikator berikutnya memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi kesepahaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik kucing dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Kemudian, dalam poin yang ketiga yaitu membuat keterhubungan dengan indikator yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa saya sendiri mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kemudian, kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai kepada guru. Kemudian, pada indikator berikutnya, penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi akademik harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik. Dengan menggunakan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Kemudian, pada poin berikutnya atau indikator berikutnya adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek kucing yang harus memaksimalkan potensi kucing agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Kemudian untuk indikator yang terakhir, faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Informasi yang dapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Yang pertama adalah kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Kunci yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan lancar. Demikian tadi video pembelajaran video koneksi antar materi pada modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.